Sing semangat gitu loh. Kayak kemarin keluar dari Bareskrim apa yang pemeriksaan kemarin. Bangsa ini. Elit-elit yang terpilih, mereka yang nentuin. Asik kan? Tolol. Tolol. Kekayaan. Ya. 1, perempuan. Bener kan? 2, Aduh. cantik. Ya, jumpa lagi di channel update. Masih melanjutkan berita terkait pemanggilan Hasto Kristianto kemarin di KPK ya. Dan ini memang masih menarik untuk kita bahas. Malah mungkin semakin menarik ya. Karena kita akan lihat ya nanti pernyataan langsung dari salah satu perwakilan KPK, terutama mengenai pernyataan dari Hasto yang katanya pernyataannya ada dua ya. Yang paling bikin menarik itu yang pertama tentang penyitaan handphone dan tas. Yang kedua tentang Hastonya sendiri yang katanya selama hampir 3 jam dia diperiksa, 1 jam setengahnya dia dibiarkan kedinginan di sebuah ruangan ya. Nah ini menarik. Arti kata dibiarkan ini tentu maknanya luas ya teman-teman. Saya juga kemarin sempat berpikir, masa dibiarkan gak ngapa-ngapain gitu ya. Apakah memang itu jam istirahat atau memang itu kesempatan buat Hasto untuk ya sekedar mungkin berdiskusi dengan pengacaranya untuk berpikir bagaimana menindaklanjuti kasus-kasus ini, atau gak tahu lah ya. Tapi yang pasti ini ada pernyataan menarik langsung dari KPK tentang 2 pernyataan Hasto kemarin. Kita lihat dulu teman-teman video keterangan dari KPK ya. Menggali informasi dan keterangan dari saksi saudara H terkait perkara tersebut, di mana dalam pemeriksaannya penyidik menanyakan salah satunya adalah keberadaan dari alat komunikasi milik saksi H. Saksi kemudian menjawab bahwa alat komunikasi ada di stafnya. Kemudian penyidik meminta staf dari saksi H dipanggil, dan setelah dipanggil penyidik menyita barang bukti berupa elektronik atau HP, catatan dan agenda milik saksi H. Terkait penyitaan HP milik saudara H, disampaikan bahwa barang bukti elektronik adalah salah satu alat bukti dalam pembuktian perkara tipikor. Penyitaan HP milik saudara H adalah bagian dari kewenangan penyidik dalam rangka mencari bukti-bukti terjadinya peristiwa tipikor dimaksud. Penyitaan dilakukan KPK sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disertai dengan surat perintah penyitaan. Penyidik akan mengagendakan pemeriksaan saksi H berikutnya. Ya, itulah kurang lebih keterangan dari KPK mengenai penyitaan handphone dan buku catatan milik Hasto Kristianto. Nah, ini ada yang menarik teman-teman. Akhirnya tim Hasto ini rencananya akan melaporkan penyidik KPK ke Dewan Pengawas. Nah, ini semakin panas saja ya. Dan kita tunggu saja bagaimana perkembangan mengenai kasus Harun Masiku ini. Karena sebenarnya satu hal yang paling penting adalah kita sebagai masyarakat, kita sebagai rakyat kecil hanya ingin melihat kepastian dari jawaban kasus Harun Masiku ini yang memang sudah hampir 4 tahun lebih. Dan apapun itu narasinya, mau itu menjelang pilkada atau bukan, sebenarnya saya secara pribadi menilai sebenarnya prinsip hukum itu tidak mengenal waktu. Kalaupun memang ada bukti baru, ya kenapa tidak untuk dilanjutkan. Ya, jadi saya masih percaya KPK sampai saat ini pun akan bekerja secara profesional. Oke guys, seperti biasa ya, kita akan melihat video-video menarik dari netizen dan termasuk untuk komentar tentang pemanggilan Hasto ke KPK ini. Langsung aja kita saksikan, dan buat kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk mendapatkan informasi berita mengenai politik. Mas, Pak Hasto PDIP diperiksa KPK. Iya, pendapat sampean. Ya, iki kae aku yo gara-gara sampean komen ngono langsung tak scroll, tak goleki beritane iki kae. Nemu berita 6 hari yang lalu, tapi ora dipanggil KPK. Beritanya dipanggil pihak kepolisian Hasto. Ya lek pendapatku ya ben kapok, nyonyor syukur. Lah lek omong sak geleme yo Hasto wi. Lah pohon ngarep omahe Pak Prabowo zamane
kampanye kayak ambruk jere kesalahannya Pak Prabowo jere. Yo omong. Kesalahannya Pak Prabowo jere ra peduli lingkungan jere. Kabeh kon ngurusi Pak Prabowo ya to. Terus mari ngono neh Gibran. Jere dilokne kayak supir truk jere Gibran. Jan masa kula omong. Ngomong sak geleme ben panggil polisi ya ben yen kapok. Matur nuwun salam seduluran. Sip. Tahu nggak ada kabar yang sangat mengejutkan? Hasto diperiksa oleh KPK hingga handphonenya juga disita untuk tahap pemeriksaan sebagai mencari jejak bukti. Kenapa sih Hasto harus diperiksa KPK? Nah ini karena Hasto ini ada kaitannya dengan kasus dari Harun Masiku ya. Kalian tahulah ya, Harun Masiku ini juga salah satu kader PDI Perjuangan yang masih menjadi DPO. Jadi masih dicari belum ketemu tuh ya, nggak tahu diumpetin di mana, saya juga nggak paham. Nah, saya perjelas lagi, Harun Masiku ini juga adalah salah satu kader PDI Perjuangan yang dimana dia terjerat kasus korupsi besar-besaran. Wow, dan tiba-tiba ya kasus Harun Masiku ini mencuat kembali di saat juga pemeriksaan KPK terhadap Hasto, salah satu petinggi PDI Perjuangan tuh, bisa dikatakan anak masnya Megawati lah. Ya kita doakan saja KPK bekerja dengan baik. Ya intinya jangan tebang pilih. Kalau di situ walaupun ada petinggi dari partai banteng sekalipun, sikat aja. Ngapain? Karena sudah merugikan negara sangat besar. Tidak usah takut lah ya. Saya di dalam ruangan yang sangat dingin hampir sekitar 4 jam. Pak Hasto, sing semangat gitu loh. Kayak kemarin keluar dari Baris Krim apa yang pemeriksaan kemarin. Sing semangat gitu loh, mosok kok PDI kok banteng kok melempem ngono kok lemes ngono. Mana semangatnya banteng? Oh, apa lagi didramatisir, gak usah dramatisir wis. Yang 4 jam kedinginan ya mesti ae ngene ruang penyidik iku dingin kok. Pancen ono AC ini. Panas nduk lapangan. Oh, enggak usah lebay, Mas. Sing semangat. Apalagi akhir-akhir iki petinggine PDIP akeh sing lebay. Bu Mega nangisan. Terus apa jenenge Puan Maharani nangisan. Sampean yo mari uhu. Sing semangat gitu loh. Mana semangatnya banteng? Kayak kemarin gitu loh. Perkara HP diambil, tas diambil. Kalau memang nggak bersalah ngapain? Biar aja, biar tahu rakyat sing ngomel-ngomel koyo aku bareng, biar tahu bahwa sampean itu tidak bersalah gitu. Betul. Lepas dari prosedurnya dan ini dan itu, sing jelas KPK juga tidak ngawur gitu loh. Ya siku urusane sampean karo urusane KPK ngono lah. Artinya saya cuma melihat ojo lemes ngono lah, sing semangat ngono. Wah, apalagi habis setelah ini tugas berat di pundak sampean itu pemenangan pilkada itu. Banteng-banteng daerah-daerah kudu menang iki pilkada iki. Ya, sing semangat ngono. Kok kademen njaluk wedang jahe ta apa ngono. Pasti dibikinkan kok. Ya wis salam teko Sursawu. Ada. Politik bangsa ini. Elit-elit yang terpilih, mereka yang nentuin. Asik kan? Tolol. Tolol, kata YLs, Young Lex. Sekarang bikin video pendidikan demokrasi. Pemilihan presiden kemarin, bukannya Anda pendukung tim ses nomor 3 kan? Yang warnanya ini nih, merah. Nah, sudah biasa juga saya melihat yang seperti ini. Isi dari videonya benar sekali. Cuman yang bikin gelitik, yang bikin tim ses pemenangan presiden kemarin, Anda kecewa. Wajar kalau kecewa. Setiap 5 tahun sekali atau
berapa tahun sekali banyak video seperti ini. Kenapa? Karena yang kalah jadi oposisi. Seandainya pilihan Anda kemarin menang, atau Anda menjadi tim ses nomor 3 kemarin menang, saya yakinin Anda tidak akan buat seperti ini yang lain. Tidak akan bisa bikin video seperti ini. Jadi sudahlah. Sudah biasa juga bagi saya melihat tontonan seperti ini. Ya. Menggelitik saja. Tadinya rapper, keren. Jadi tim ses, kalah bicara demokrasi. Aduh. Berkarir lagi lah di dunia seni. Karena mungkin Anda lebih diterima di dunia seni daripada berbicara politik. Tolol, saya juga tidak mengakui saya juga pintar. Gitu loh. Tapi setidaknya tidak menjadi pahlawan demokrasi kesiangan seperti Anda. Tetap tolol seperti Anda. Megalomania, penyakit jiwa kronis sangat menular. Hati-hati saudara orang-orang yang kena penyakit ini. Saya baru dengar ya nama penyakit megalomania. Teman-teman mungkin ada yang tahu tentang penyakit ini, boleh ditulis di kolom komentar ya. Saudara, nama jenis penyakitnya ini bernama megalomania. Ya. Sangat berbahaya nih saudara. Paham. Megalomania adalah penyakit yang berbentuk sebuah keyakinan dalam diri seseorang bahwa dia memiliki kebesaran, keagungan, kecantikan, kekuasaan, dan keyakinan ini tidak hanya ditunjukkan dengan sikap sombong, saudara, tetapi juga bagian dari gangguan jiwanya. Orang dengan megalomania ini, saudara, merasa yakin bahwa dirinya memiliki kekuatan, kekuasaan, kecerdasan, atau kekayaan. Ya. 1, perempuan. Bener kan? 2, Aduh. cantik. Baru 2 aja udah ditepokin. Ada baik 3, karismatik. Nah. 4, apa nih? Pintar. Kamu tahu nggak sih ibumu nih udah pintar, cantik, karismatik. Dan penyakit ini ternyata menular, saudara. Nah, ini contohnya. Mana ada bukti Gibran bisa kerja? Nah, jadi saudara tahu ya, penyakit berbahaya itu ya. Megalomania. Saudara buka itu kamus di buku kedokteran, di buku-buku kesehatan, di buku-buku psikologi itu, ilmu jiwa itu. Nah, megalomania ini memang ternyata menular, saudara. Ya. Jadi kalau dia menghinggapi seorang pemimpin, ya, kemudian ada pengikutnya di bawahnya yang mengaguminya, maka ya menular, melanda. Menular. Ya. Nah, khususnya paham. Megawati. Ya, ketemu elit-elitnya sama semua, kurang lebih merasa hebat, merasa superior, klimaks begitu, ya. Dan mereka menganggap bahwa kita yang paling hebat, yang lain itu tidak hebat gitu. Padahal kita juga tahu fakta sejarah. PDIP itu bisa hebat bangkit selama 10 tahun itu karena seorang bernama Joko Widodo yang saat ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Kalau tidak ada Bapak Joko Widodo, nonsen PDIP bisa naik daun. Partainya memang punya
basis pemilih. Ya, dulu. Ya, jadi kalau hari ini seorang Megawati, elit PDIP menyuarakan, membela rakyat, ya, kasus Tapera dan sebagainya, itu kita lihat hebatnya ketika mereka kalah. Ketika mereka menang, ketika mereka berkuasa 10 tahun yang lalu, nggak ada itu cerita-cerita begitu, bela rakyat. Kemana mereka? Mereka hanya memikirkan kelompoknya, ya, dan erat sekali dengan oligarki Indonesia itu. Jadi bullshit, omong kosong itu semuanya. Nah, hati-hati saudara. Penyakit yang melanda Indonesia ini, megalomania.